warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Arisma Suratman. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024, Program Studi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 1 Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sudah dibawa ya LCD? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita. Mohon mejanya dirapikan terlebih dahulu. Yang tidak berhubungan dengan pelajaran bisa disimpan ya. Jadi ada di atas meja, tulis, dan yang berhubungan dengan pelajaran kita saja. Aila Azura, Yasin Yusuf, Alika, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau salah satu bisa memimpin untuk membaca doa. Siapa hari ini gilirannya memimpin doa? Yasin, silakan Yasin, maju ke depan. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama untuk membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Yasin, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga dengan kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, Allah memudahkan dalam proses pembelajaran kita sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di depan sudah ada Ibu tuliskan kesepakatan kelas kita. Ibu mengulang lagi yang sudah pernah kita sepakati di awal ya. Kita sama-sama menjaga kebersihan kelas, saling menghargai, membuat kelas menyenangkan, menjaga keamanan dan menjaga kekompakan. Lagi nanti kita di tugas kelompok, kita harus membuat kelas kita menyenangkan dan menjaga kekompakan di dalam kelas kita. Oke? Kalau Ibu masuk ke pembelajaran kita, di depan Ibu mau memulai atau membuka pemikiran kita dengan beberapa gambar sebagai pemantik dalam pembelajaran ini. Saya lihat, coba Ibu mau apa yang kalian lihat atau apa yang bisa kalian dapat dari 3 gambar yang Ibu tampilkan di depan. Ya, siapa yang mau menjawab angkat tangan? Ada yang ragu, ada yang sudah siap angkat tangan? Siapa yang dulu? Oke, Aisyah, apa Aisyah? Suaranya diterasin Aisyah biar yang belakang sebentar. Oke, yang pertama jadi kita ada gambar sumber-sumber hukum Islam. Yang kedua ada gambar tokoh-tokoh pemikiran Islam. Yang ketiga ada gambar semacam dukun ya di gambar. Oke. Aisyah tadi sudah menyebutkan 3 gambar yang ada di depan berdasarkan apa yang Aisyah lihat. Nah sekarang satu lagi Ibu mau dengar dari yang kalian lihat itu kira-kira apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat 3 gambar tadi. Tadi yang disebutkan Aisyah tadi sudah tepat ya gambar-gambarnya. Nah apa yang bisa kalian ambil, yang kalian pikirkan dari gambar ini?
Yo, siapa yang menjawab? Ya, kelas 12 harus. Ibu mau tanya gambar yang pertama dulu. Apa yang Amin lihat dari gambar yang pertama? Jadi gambar pertama itu ada gambar sumber dari Islam di Quran, hadis atau Ya, habis. Oke. Sekarang gambar yang kedua. Siapa yang mau menjelaskan? Ayo. Anton, nih, ada juga. Sebelah sini malu-malu ya sudah yang pertama anak-anak tadi. Jadi yang gambar lengkap tersebut adalah salah satu ada beberapa tokoh pemikiran Islam. Ilmu kalam tersebut berasal dari pemikiran manusia yang mana dari umat Islam. Jadi itu ada beberapa tokoh pemikiran umat Islam. Gambar dari tokoh-tokoh ya pemikiran Islam. Itu tokoh-tokoh di dunia ya, ilmuwan Islam yang ada di dunia. Indonesia itu salah satunya Kiai Haji Ahmad Dahlan ada di situ ya. Oke, si Anton coba mengaitkan yang ilmu kalam tuh boleh kita menggunakan aspiran seperti itu. Oke, bagus Anton. Ada satu gambar lagi nih. Nah, itu kira-kira gambar apakah itu? Ya, Jadi itu dukun. Nah, padahal kan dukun itu syirik dan menyimpang dari ajaran agama Islam. jadi itu perbuatan syirik ya, kan kita mempercayai. Dan sekarang banyak, benar masih banyak yang percaya dengan hal-hal yang mistis yang berbau. Dia mau nanya sesuatu, pergi ke dukun dulu. Itu padahal salah satu perbuatan yang syirik, dan syirik itu salah satu dosa yang besar. Oke. Nah, dari 3 gambar ini, bagaimana kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini? Judulnya apa? Bab yang lalu, indahnya kehidupan makna. Dimana kehidupan kita itu bisa menjadi indah, ternyata kuncinya dari apa? Dari iman, Islam, dan ihsan. Nah, letak atau posisi ilmu kalam ini adalah memperkuat keimanan kita. Jadi kalau analogi hidup kita itu seperti pohon. Nah, ada iman akarnya, Islam itu di batangnya, dan daun-daun yang memperindah itu adalah ihsan. Nah, ilmu kalam ini memperkuat di bagian akarnya sini. Ya, kita mau mendalami tentang ilmu kalam yang kaitannya dengan keimanan. Dalam pembelajaran kali ini ada 3 tujuan pembelajaran. Ini yang menjadi acuan kalian, menjadi patokan kalian. Nanti bisa sambil kalian tulis. Jadi kalau mengulang di rumah, belajar ilmu kalam, poinnya apa saja yang harus dikuasai? Ada 3. Yang pertama, kita mampu menjelaskan pengertian ilmu kalam, kemudian mengidentifikasi dalil, dan yang ketiga adalah mengklasifikasikan tujuan dari ilmu kalam. Ya. Nampak juga dalam pembelajaran ini nilai profil pelajarnya adalah bagaimana kita bisa menjadi pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, bergotong royong juga kalau kita sama-sama di kelas ya dalam proses pembelajaran, dan ada poin bernala kritis. Karena ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ada poin juga tentang bagaimana menjadi siswa atau pelajar yang rahmatan lil alamin. Dengan apa? Seperti kita punya jadi pribadi yang beradab, aduk, kemudian musyawarah, karena kita nanti ada tadi kerja kelompok, kayak di kelas ini kan kita juga ada sistem musyawarah. Yang ketiga adalah dinamis dan inovatif, hasil dari proses pembelajaran yang diharapkan kita bisa membentuk pribadi yang seperti itu. Nah, Ibu kasih waktu. Nanti kita sejelas bisa tonton materi tentang ilmu kalam. Salah satu
Bagaimana tadi sudah menyimak videonya sama-sama? Kenapa sudah ada sambil dicatat ya, Ibu lihat ya. Untuk pemahaman awal kita. Nanti kita perdalam lagi dengan penjelasan dari Ibu, dengan diskusi kalian ya di dalam kelompok-kelompok. Oke. Sekarang, nah sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya atau tahap pembelajaran berikutnya, Ibu mau mencoba menggali apa yang sudah kalian pahami, apa yang sudah kalian dapat dari menyimak video tadi ya. Ibu ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah untuk menggali pemahaman kita, Ibu ada pertanyaan. Bisa kalian baca dan dipikirkan jawabannya apa. Apakah di dalam Islam boleh menggunakan akal pikiran untuk mengambil sebuah hukum? Ya, sambil dipikirkan. Nah, untuk menjawabnya, kita pakai spin. Ya, nah siapakah yang akan beruntung? Sudah siap semua kan dengan jawabannya? Nanti kalau namanya keluar, silakan maju ke depannya. Kita mulai. Yes, siap-siap. Hewan atau tidak? Oke, silakan maju. Yang mana jawabannya? Yang itu, yakin? Pencet lagi. Teman-teman yang lain setuju sama jawabannya? Setuju. Oke, next. Nah, selanjutnya ada penilaian sikap. Nanti akan Ibu bagikan lewat grup kelas kalian. Dan di grup ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Silahkan isikan nama kalian dan kelas. Ada beberapa pertanyaan di situ yang berhubungan dengan sikap. Oke? Mari ya, kita. Silakan sudah masuk di grup kalian. Kayaknya asik mengerjakan yang sudah gampang aja kan pertanyaannya. Pertanyaan Ibu mau melihat bagaimana pemahaman awalnya sikap-sikap kalian terhadap ilmu kalam. Karena permasalahan ilmu kalam ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin kalau kita mendengar ilmu kalam berat, ternyata bukan di poin bagaimana kita bisa menguatkan keimanan. Itu yang penting ketika kita memahami ilmu kalam. Kita kembali. Kita akan memahami materi ini dalam sebuah kelompok. Ya, nanti kelas akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Oke. Jangan rebutan teman kelompoknya karena kita akan membagi secara acak dengan menggunakan aplikasi. Silakan bekerja dalam kelompoknya, silakan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok kedua di sini, kelompok 3 di sini ya. 3 di tempat ini aja. Oke, langsung ke kelompok. Mejanya boleh dibuka supaya enak kalau udah kelompok. Nanti kalau sudah di kelompoknya masing-masing, kedua kelompoknya wajib untuk memulai tugas. Sudah berkenalan dengan teman-teman kelompoknya?
Silakan berdiri di sini. Dengan dilihat kedua kelompok kalian. Siapa yang mau memilih pertama? Ini orang. Silakan dipegang pilihannya ya. Dua. Mengklasifikasikan tujuan ilmu kalam. Tepuk tangan. Siapa lagi? Ini. Dipegang dulu. Kita sebenarnya kemarin teman-teman sini. Menjelaskan tujuan ilmu kalam. Tepuk tangan. Nanti yang ketiga. Oke. Silakan tasbih. Identifikasi dari atas sumber ilmu kalam. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat duduk, nanti ibu bagikan link media ya. jawab. Ya, kalau kelompok siapa yang mau maju duluan, silakan. Oke. Sudah dikirim ke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penjelasan pengertian ilmu kalam. Jadi, pengertian ilmu kalam jika secara harfiah, istilah kalam ini artinya perkataan atau percakapan dengan ilmu yang membicarakan mengenai Allah, sifat-sifat yang tidak ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, sifat-sifat yang mungkin ada padanya, hingga Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran akan kerasulannya. Nah, kalau dari beberapa pendapat ahli mengenai apa itu ilmu kalam, dapat kita simpulkan bahwa ilmu kalam atau ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan khususnya pada agama Islam dengan bukti yang meyakinkan. Apa itu proses kita dijawab? Ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian ilmu kalam? Silahkan. Saya Amalia, saya dari kelompok 3 ingin bertanya apa saja ruang lingkup ilmu kalam. Oke, baik, terima kasih ya pertanyaannya. Mungkin akan dibantu jawab sama teman saya.
menjawab. Jadi ruang lingkup ilmu alam itu terbagi jadi 4. Yang pertama ada ilmiah, yang kedua ada kedua, yang ketiga ada rohania, dan yang terakhir ada samia. Bisa dimengerti ya? Oke. Jadi yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, presentasi lagi. Kalau ada salah kata, salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih yang kedua, siapa yang mau presentasi? Oh, di sini apa? Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dalam kitab suci ini banyak sekali ayat yang membicarakan mengenai masalah ketuhanan. Bahwa kita telah menggunakan pemikiran-pemikiran rasional untuk menjelaskan hal ada yang ingin bertanya? Siapa yang mau bertanya? Silakan perkenalan. Siapa yang Pertanyaannya, kapan kita boleh menggunakan akal pikiran? Baik, itu menjawab itu ketika tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. sudah cukup? Tadi pertanyaannya kapan kita bisa menggunakan akal pikiran kita dalam mengambil hukum? Mungkin lengkapnya seperti itu ya. Saya dijawab tadi ketika tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Boleh kita menggunakan. Tapi ingat, tetap tidak boleh bertentangan. Bahasa sekarang jawab lagi atau cukup? Cukup. Oke, silakan Bapak. Satu kelompok lagi, silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi yang berisikan tentang tujuan ilmu alam. Pertama, untuk menolak akidah yang sesat dalam usaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan. Yang kedua, memberikan penguatan pada problematika penyimpangan teologi agama lain yang dapat merusak akidah umat Islam. Oke, dari paparan tersebut apa ada yang bertanya? Silakan siapa? Ya, silakan lebih. Kenapa nama saya Juliati, perwakilan dari kelompok 1, saya ingin bertanya, bagaimana cara agar dapat mendalam ilmu alam? Oke, kami tahu pertanyaannya dan langsung dijawab. Sama misalnya. Menjawab dulu berarti caranya itu dengan memperbanyak belajar dan membaca buku yang berkaitan dengan ilmu alam. Oh, terjawab sudah. Sesuai sekali ya, kita perlu untuk bagaimana agar kita menguasai ilmu alam. Salah satunya dalam proses pembelajaran ini kita sungguh-sungguh berusaha bisa untuk dapat memahami ilmu alam. Jadi ini masukan sedikit, ini nanti bisa diperbaiki tulisannya ya. Ini filosofis. Nah, mungkin agak saya buat. Ini kan kembali ke tempat duduk. Kita kasih tepuk tangan. Salam. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang berkaitan dengan apa yang sudah kalian diskusikan tadi, apa yang sudah dijelaskan, Ibu bagikan soalnya lewat kuisis, ya. Linknya ada di grup atau kalau ada yang susah mengerti, bisa scan barcode yang ada di depan, ya.
dapat materi yang baru. Nah, silakan ya. Bisa scan barcode-nya. Pastikan apa yang sudah kita dapat dari awal tadi masuk sampai kurang lebih 90 menit kita belajar ya. Berapa senang ada menginginkan seru, senang sekali belajar tentang ilmu kalam. Hal yang baru kalian dapat, jadi ada perasaan seru. Apalagi tadi kita pakai quizzes ya. Mungkin sebelumnya belum pernah atau sudah lama tidak pakai quizzes, ini juga menulis refleksi dengan hati. Bisa meminta satu orang untuk memberikan simpulan materi yang sudah kita pelajari. Siap? Oke, Esin silakan. Tadi berdoa, Esin mau buka sekarang untuk silakan Esin. Apa simpulannya? Di depan kelas. Nanti harus di perempuan satu ya. Perempuan satu. Siapa? Simpulan dari materi. Pendapat itu mengenai ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas mengenai tekanan dari sifat-sifatnya dan sebagainya. Kemudian dari ilmu kalam itu mengambil sumber dari Al-Quran, hadis, dan pengalaman Allah. Kita harus tepuk tangan. Sekarang perempuan. Ayo. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana kita menentukan kepercayaan khususnya pada Islam tadi. Baik, kesimpulan dari saya mengenai tadi adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan khususnya kepada agama Islam dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Buktinya itu tadi seperti Al-Quran, hadis, pemikiran manusia. Perhatiannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah berada di ujung sekali dari proses pembelajaran kita. Dari awal kalian memahami materi lewat video, ada yang membaca buku juga, kemudian proses diskusi kelompok, mengerjakan evaluasi ya, dengan quizzes tadi, dan sesi terakhir ada 2 orang yang menyimpulkan hasil pembelajaran kita. Yang lain sepakat dengan apa yang diutarakan Yasin dan Ayla tadi? Sepakat ya, semua satu pemahaman ya, bahwa ilmu kalam itu adalah sebuah ilmu yang bagaimana membicarakan Islam, tapi harus nasional sesuai dengan bukti yang nyata. Yang paling utama adalah untuk menguatkan keimanan kita. Apalagi kalian ini usia muda, gampang terpengaruh. Ini ikut aku aja mau kajian aku. Ternyata kajiannya tidak perlu sholat, berarti salah kan? Ayo tugas kelompok yang sudah kalian kerjakan tadi bisa dikumpulkan di link Google Drive yang ibu berikan ya, di blog ada, atau nanti ketua kelompok bisa men-share barcode yang ada di depan. Oke? Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.